Aku pernah mendengar sebuah cerita yang membawaku kini ke sebuah pertanyaan besar tentang keberadaan makhluk halus di dunia ini. Apakah benar mereka bisa terlihat? Aku selalu berpikir memakai logika. Orang mati ya mati. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Singkat cerita, terinspirasi dari sebuah acara TV kabel, aku dan 4 temanku lantas iseng membuat sebuah tim yang ingin mengungkap mitos-mitos di kota Bandung. Namun, kami baru berjalan sebulan hingga akhirnya kami memutuskan untuk membubarkan diri. Iya, kami sudah mengunjungi beberapa tempat-tempat di Bandung yang katanya cukup angker, tetapi tidak kami temukan kebenarannya. Lantas, apakah semuanya hanya mitos atau memang kami yang tidak berhasil menemukan mereka? Namun bukan itu alasan kenapa kami membubarkan diri. Tapi, ekspedisi terakhir kamilah yang menghentikan kami. Ekspedisi di sebuah tempat yang juga merupakan situs sejarah. Lokasi itu terletak di daerah Dago Atas, Taman Hutan Raya Juanda, atau biasa disebut Goa Belanda. Oh ya, malam Jumat selalu menjadi pilihan kami untuk memulai ekspedisi. Kami berlima berangkat dengan menggunakan mobil. Dalam mobil aku memasang lagu keras-keras dan merasa sangat bersemangat malam itu. Hingga sekitar pukul 10 malam kami pun sampai. Aku kemudian menginjakkan sepatu botku di hamparan tanah yang becek. Dan malam itu terasa sangat dingin. Terang saja, itu karena Taman Hutan Raya ini berada di dataran tinggi ditambah efek setelah hujan yang cukup besar tadi sore. Kami pun lantas langsung menghampiri petugas yang berjaga di sana. Kami sempat berdebat karena tidak boleh masuk. Namun dengan alasan tugas kampus yang mepet, kami pun akhirnya diperbolehkan masuk dengan syarat kami harus kembali sebelum pukul 12 malam. Waktu itu, kami turun bersama seorang guide yang bernama Denny. Cahaya senter Denny menuntun kami turun ke bawah. Denny bilang jalanan agak berbahaya karena sehabis hujan. Itu membuat jalanannya menjadi licin. Kami pun lantas ekstra hati-hati. Dan setelah cukup lama berjalan, kami sampai di Gua Jepang yang kami tuju. Denny yang menuntun kami kemudian masuk. Dia mulai bercerita tentang sejarah goa ini. Namun entah kenapa suasana di dalam gua itu sangatlah panas, berbeda dengan hawa di luar. Bulu kuduku sontak merinding. Aku merasa seperti ada puluhan mata yang sedang memperhatikanku. Sementara Denny mulai mengajak kami lebih masuk ke dalam. Sekilas, aku melihat ke arah pintu masuk tadi. Terlihat sebuah bayangan berbentuk manusia nampak mengintip dari luar goa ini. Dan saat aku lihat, sosok itu langsung bersembunyi. Lantas, aku pun berteriak, "Stop!" Sontak teman-temanku yang lain segera berlari ke arahku. Aku pun kemudian meminta pada Denny untuk keluar saja. Dan setelah kami keluar, aku pun mulai mencari sosok hitam itu. Namun, Denny menasehatiku agar tidak usah mencarinya. Tapi bagiku itu adalah sebuah kata lain bahwa yang kulihat tadi adalah makhluk halus. Di luar, mataku seperti terbawa untuk melihat satu sisi. Dan benar saja, aku melihat ada beberapa serdadu Jepang. Mereka terlihat berbaris seperti sedang upacara. Sontak aku pun langsung memalingkan wajahku. Namun,
Tidak berapa lama kemudian Denny langsung menepuk bahuku seraya berkata, "Jangan melamun," ujar Denny. Aku pun mengangguk. Kami pun lantas melanjutkan perjalanan kami ke tempat selanjutnya, tempat yang merupakan tujuan utama kami, yakni Gua Belanda. Hingga setelah beberapa saat lamanya sampailah kami di persimpangan jalan di dekat pohon besar. Denny, dia lantas menunjukkan jalan ke Gua Belanda yang jaraknya tidak begitu jauh, hanya sekitar 500 meteran lagi. Kami pun berjalan dengan bersemangat. Dan belum sampai kami di Gua Belanda, aku lantas bertanya kepada Denny, tour guide kami, "Kang Denny, apa benar di sini tuh mitosnya nggak boleh bilang kata lada?" Lada artinya adalah pedas dalam bahasa Sunda. Terlihat langkah Denny langsung terhenti. "Jangan sebut kata itu," teriak Denny kepada kami. Dan seketika itu juga suasana pun berubah mencekam. Kini mulai terdengar suara-suara aneh seperti ada orang yang datang dari semak-semak. Lalu Denny mengajak kami untuk keluar. Denny tiba-tiba berlari. Dan tanpa pikir panjang kami pun langsung berlari sekuat kami bisa. Sementara aku berusaha untuk fokus melihat jalan yang saat itu memang gelap dan licin. Namun entah kenapa mataku seperti terarah untuk melihat ke sekitar. Dan tiba-tiba terlihat sebuah kain putih melayang di atas pohon yang tinggi itu. Tidak hanya itu, terdengar juga suara perempuan tertawa cekikikan. "Astagfirullah, astagfirullah," kumanku. Suara langkah kami pun seperti terdengar banyak kali ini. Dan saat aku melihat ke belakang, terlihat sekumpulan orang yang nampak seperti tentara berlari berbaris di belakangku. Sekuat tenaga sontak aku terus berlari. Napasku sudah habis, tetapi aku harus sampai ke pintu keluar yang sudah terlihat tidak jauh itu. Namun sial, aku tergelincir. Aku terjatuh. Aku kemudian melihat teman-temanku berlari semakin menjauh. Dan saat aku ingin berteriak, suaraku tidak bisa keluar. Badanku juga tidak bisa bergerak. Sementara dari arah semak-semak muncul satu sosok serdadu tanpa kepala. Ia berdiri diam mengarah kepadaku. Sontak tubuhku serasa tersengat. Kepalaku sangat pusing. Aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi di tubuhku. Kini aku merasa badanku kesemutan. Dan ketika rasa kesemutan itu sampai di kepalaku, itulah hal terakhir yang bisa aku ingat. Singkat cerita, entah bagaimana aku pun sadar dan sudah berada di salah satu pos. Katanya aku ditemukan dalam keadaan kesurupan. Aku dimasuki penjaga hutan itu. Teman-temanku menjadi saksi bahwa aku saat itu sangatlah menakutkan. Suaraku berubah menjadi berat dan aku juga berbahasa Sunda. Katanya penunggu itu menyampaikan agar tidak menantang atau melanggar pantangan di sana. Niat kami itu rupanya dirasa mengganggu oleh penunggu di sana. Dan saat aku mengucapkan kata itu, mereka pun bermunculan. Lantas aku pun dijadikan target utamanya. Aku kemudian dititipi kuncen hutan Taman Raya untuk membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas masing-masing 33 kali setelah sholat subuh.
Dan syukurlah setelah itu aku pun merasa lebih baik. Kini, aku pun belajar banyak dari pengalaman itu, bahwa memang ada beberapa hal yang memang rahasia dan lebih baik dibiarkan menjadi rahasia. Dan sebuah pantangan adalah suatu hal yang sakral, jadi jangan pernah mencoba untuk melanggarnya. Satu hal yang bisa aku nikmati pada malam hari adalah ngewarnet. Biasanya waktu yang paling tepat untuk melakukan hal itu adalah dini hari, sekitar pukul 12 malam sampai subuh. Sedangkan tempat yang asik untuk ngewarnet adalah di warnet 24 jam yang ada di dekat kosanku di daerah Cisitu, Bandung. Aku suka sekali dengan permainan poker yang menjadi sebuah aplikasi khusus di sebuah situs jaring sosial. Bisa dikatakan bukan sekedar suka, malah aku sudah kecanduan. Hampir setiap subuh aku habiskan waktu berjam-jam untuk bermain permainan tersebut. Menurut temanku, selain permainan tersebut mengasihkan, juga bisa menghasilkan uang. Dan aku sudah membuktikan hal tersebut. Hingga pada suatu malam aku sudah duduk di warnet tersebut. Sebuah warnet yang mirip sebuah rumah tingkat 2 dengan sekat-sekat seperti ruang tertutup. Iya, mungkin tujuan dari yang punya warnet supaya lebih private dan berkonsep. Dan memang menurutku ruang yang lebih mirip kamar-kamar kecil itu sangatlah nyaman. Jadi para pelanggan bisa membuka atau berbuat hal-hal yang mereka suka dengan lebih private. Kalian tentu tahu maksudku. Aku kemudian masuk ke sekat nomor 12. Di seberangku adalah sekat 14 dan 15. Malam itu, hanya aku seorang yang main di warnet itu. Jadi supaya tidak terlalu menyeramkan, aku kemudian menutup lebih rapat gorden sekat nomor 12. Aku berencana akan bergadang dan bermain poker di tempat itu. Aku pun kemudian mulai bermain poker. 1 jam. 1 jam setengah. 2 jam. 2 jam setengah. Waktu memang tidak terasa berlalu ketika aku bermain poker online ini. Hingga tepat pukul 1 tiba-tiba aku dikagetkan oleh seseorang yang masuk di sekat nomor 14. Sekat yang berada tepat di depanku. Sekilas aku mengintip dari gorden orang yang masuk itu adalah seorang laki-laki yang tampak lebih tua daripadaku. Hingga tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan berkata, "Aa, boleh pinjam koreknya?" Ucap suara itu. Sontak, aku pun sedikit terkejut karena tidak melihat kedatangannya. Iya, terlihat wajah seorang perempuan mengintip di balik tirai. Aku kemudian melihat ke arahnya lalu mencari korek dan memberikannya pada perempuan itu tanpa basa-basi. Tapi dia malah membawa korek tersebut dan masuk ke sekat sebelahku. Hingga terdengar perempuan itu menyalakan korek dan membakar sesuatu. Dan benar saja, dalam beberapa menit saja tiba-tiba asap sudah mengepul dari sekat sebelah. Astaga, bau apa ini ya? Pikirku sambil berusaha mengenali bau ini. Kok baunya seperti kemenyan? Tapi bukan. Gumamku, lalu aku mengendus bau itu lagi. Ini dupa. Iya, ini dupa. Aku hafal sekali bau ini. Karena setiap ibuku akan membuka toko, dia selalu membakar yang beginian.
Tapi masa dia membakar dupa di warnet sih? Ah, mungkin memang rokok perempuan itu baunya seperti ini. Gumamku sembari bulu kuduku langsung berdiri. Namun aku penasaran dan keingintahuanku timbul dengan apa yang dilakukan perempuan itu. Lantas aku pun beranjak keluar. Dan ketika aku membuka tirai, ini korengnya sudah. Tiba-tiba perempuan tadi sudah berada di depan sekatku sembari memberikan korek tersebut. Sontak, aku gelagapan seketika. Selain karena kehadirannya yang tiba-tiba aku baru menyadari paras perempuan itu begitu cantik dan membuatku terpana akan paras dan tubuhnya yang indah itu. Dan karena aku gelagapan, akhirnya aku langsung memasukkan korek tersebut ke dalam jaket dan aku berpura-pura saja ke kamar mandi. Mataku kemudian mengikuti jalan perempuan tersebut hingga masuk ke sekat tepat di sebelahku itu. Aduh, teriakku. Hampir saja aku bertabrakan dengan laki-laki yang di seberang sekatku tadi. Tampaknya dia juga baru keluar dari kamar mandi. Tapi kapan dia turun? Bukankah kalau dia turun ke toilet pasti terlihat olehku? Singkat cerita, setelah dari kamar mandi aku langsung mematikan komputer dan ingin segera pulang. Aku lihat dari sekat perempuan tadi masih mengebul dengan asap rokok yang aneh itu. Sementara laki-laki yang di seberangku itu masih asik dengan komputernya. Dan ketika aku akan membayar, ternyata di situ sudah duduk si Rangga, penjaga warnet yang sudah aku kenal dekat karena seringnya aku main ke warnet ini. Gak, Rangga, cewek di atas siapa, oi? Bagus barang begitu, ujarku. Cewek? Cewek mana? Dari tadi juga kan lu sendiri, jawab Rangga. Ah, enggak ah, orang ada cowok juga kok yang main di situ, ujarku. Sumpah demi Tuhan, lu sendirian dari tadi, ujar Rangga meyakinkanku. Sialan, jangan nakut-nakutin lu, protesku. Ya Allah, ini gue udah mau tutup karena nggak ada yang main lagi. Terus jaringannya juga mati. Udah gue matiin pas lo sign off tadi. Memangnya siapa sih yang lo lihat di atas tadi? Tanya Rangga. Aku tidak mengerti apa yang Rangga bilang. Tapi ternyata ketika aku keluar dari pintu warnet, Rangga juga langsung pulang dan langsung berpamitan. Tidak terlalu memikirkannya, aku kemudian memutuskan untuk pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, aku langsung mencuci mukaku. Namun ketika aku mengangkat wajahku, tampak di cermin kamar mandiku berdiri seorang laki-laki yang mukanya sangat pucat dan dia berada tepat di belakangku. Nampak laki-laki itu menatapku dan dia seperti marah. Dia seperti berkata sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya, bahkan aku tidak tahu apa yang dikatakannya. Sontak aku pun berlari ke kamar dan mencoba untuk tidur. Hingga entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba saja aku terbangun oleh sesuatu yang menyengat hidungku. Perlahan mataku terbuka dan aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di atas kasurku. Kini dadaku pun mulai sesak, dan kasurku seperti sempit. Kemudian kurasakan ternyata sekarang ada seseorang yang sedang tertidur di sebelahku. Ya Tuhan, siapa ini? Gumamku dalam hati. Aku kemudian mencoba meraba orang itu.
Namun, aku tidak merasakan apa-apa selain gumpalan kain dan sebuah benda di atasnya. Dan ketika aku lihat ke samping kananku, ternyata sesuatu itu sedang berduduk di sebelahku. Dan bukan, dia manusia. Seorang manusia yang terbungkus oleh kain berwarna putih bergerak-gerak dan mengeluarkan bau yang busuk. Di atasnya sebuah papan kayu bertuliskan nama seseorang laki-laki bernama Putra. Sementara di bawahnya tertera tulisan meninggal 14 Februari 2009. Benar, benda itu seperti papan-papan yang biasa aku lihat di kuburan. Sontak aku pun berlari dan berteriak. Ah! Namun, ternyata semuanya itu cuma mimpi. Astaga, apa yang terjadi denganku dan apa hubungannya dengan laki-laki itu? Tanyaku dalam hati, sembari terduduk di atas kasurku. Dan jujur aku merasa sangat ketakutan. Singkat cerita, akhirnya belakangan aku tahu bahwa warnet di situ itu berkasus. Dulu, pernah ditemukan seorang laki-laki yang meninggal akibat overdosis dan banyak yang sering melihat penampakan laki-laki itu di sekitar warnet. Tapi penampakannya bukan hanya itu saja. Ada yang sering melihat juga penampakan seorang perempuan. Konon perempuan itu adalah pacar laki-laki itu yang gantung diri karena tahu pacarnya meninggal overdosis. Bahkan, katanya perempuan itu meninggal bunuh diri di warnet itu juga. Namun banyak orang juga yang menganggap itu cuma cerita isapan jempol belaka. Namun menurutku semuanya benar karena aku sudah melihat semua penampakan itu. Aku percaya arwah mereka masih bergentayangan di warnet di situ. Sampai sekarang, warnet tersebut masih banyak dikunjungi mahasiswa yang kos di daerah di situ itu meskipun aku sudah kapok dan menemukan warnet langganan yang lainnya. Begitulah. Tidak masuk di akal memang. Namun, bukankah memang setiap cerita hantu tidak pernah masuk di akal? Itulah kenapa kalian selalu merinding jika mendengarkan cerita-cerita hantu.